Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lazuari Alirika Putri Kurniawan dari Prodi STR Gizi dan Dietetika tingkat 1 kelas A. Saya akan mempresentasikan pembahasan saya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Dari bab pertama, pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Pancasila sebagai ideologi negara menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang layak dan lebih baik untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Pancasila dan filsafat? Yang kedua, bagaimana pengertian Pancasila sebagai sistem suatu filsafat? Yang ketiga, ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian Pancasila dan filsafat, dan yang kedua, untuk mengetahui dan memahami pengertian Pancasila sebagai sistem suatu filsafat. Yang keempat, manfaat. Seluruh masyarakat, khususnya bangsa Indonesia, memahami pengertian Pancasila dan filsafat. Yang kedua, para pembaca diharapkan dapat memahami arti Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila dan filsafat. A. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India yaitu bahasa kata Brahma. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakata. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu panca artinya 5, shila vokal i pendek artinya batu sendi, alas satu dasar, shila vokal i artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, dan senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancashila dengan vokal i pendek memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewangari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. B. Pengertian Pancasila secara historis. Perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat, pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila. Namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis keutamaan alam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh sidang secara bulat. C. Pengertian Pancasila secara terminologis. Secara terminologis, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Pengertian filsafat secara umum. Suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. D. Pengertian filsafat secara formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. F. Pengertian filsafat secara informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang mesti diterima begitu saja tanpa pertanyaan lagi atau dogmatik. G. Pengertian filsafat secara komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. H. Pengertian filsafat secara fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nur Bekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan ini semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri-ciri kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat kohoren, artinya berhubungan satu sama lain secara utuh, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia.
3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya bahwa pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita dan kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Yang terakhir yaitu saran. Saran yang dapat diambil dari materi ini adalah agar seluruh masyarakat mengetahui seberapa penting arti Pancasila dan filsafat, serta dapat memahami arti dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.